Kematian itu adalah sebuah hal yang kita takutkan dan kita itu terkadang merasa absurd gitu ya, merasa aneh ketika ada orang yang membicarakan tentang kematian. Tetapi di dalam stoikisme, kematian itu adalah sebuah hal yang normal untuk dibicarakan. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang memento mori. Ini sebenarnya adalah hanya sebuah pengingat saja untuk kita gitu ya, untuk kita gitu ya, yang orang-orang yang mempraktekkan stoikisme, yang memakai stoikisme sebagai prinsip hidup gitu ya. Dan ketika kita membicarakan sebuah hal yang bersifat menakutkan, yaitu kematian, kita menolak untuk tidak mengobrolkannya, tidak membicarakannya gitu. Kita memilih untuk tidak membicarakannya karena kita tahu bahwa kita itu masih hidup dan mati itu nanti gitu ya. Dan sebenarnya itu sebuah konsep yang benar, tetapi dalam stoikisme itu kematian itu adalah sebuah hal yang wajar, yang harus dibicarakan untuk apa? Untuk mengingat diri kita gitu ya, mengingatkan diri kita maksudnya. Ketika kita membaca buku meditation misalkan, kita itu mendapatkan buku ini sangat dark, sangat gelap. Karena apa? Karena Marcus Aurelius tidak henti-hentinya membicarakan tentang kematian gitu. Dia bilang we are dying right now gitu. We are dying every day gitu ya. Dan dia bilang we can live life right now gitu ya. Kita itu sebenarnya sekarat gitu ya. Setiap hari itu kita itu memang akan mati, dan dia itu bilang bahwa we can live life right now. Kita itu bisa meninggalkan hidup ini sekarang gitu. Jadi tetapi mengingatkan diri atas kematian itu bukan menjadikan diri kita itu sebagai orang yang pesimis gitu ya. Dalam stoikisme, mengingat kematian tidak seharusnya menjadikan diri kita itu pesimis, tetapi menjadikan diri kita itu sebagai orang yang optimis. Dan memang seharusnya segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita refleksikan di dalam stoikisme itu harus membuat diri kita lebih baik, harus membuat diri kita menjalankan hidup lebih baik, harus membuat diri kita lebih memilih untuk menjadi bahagia gitu ya. Saya menato tangan saya. Mungkin kamu juga yang biasa mendengarkan podcast saya menato tangan saya dengan memento mori. Jadi ketika saya melihat jam di tangan kanan saya, bukan hanya waktu yang saya lihat, tetapi tato yang mengingatkan diri saya itu, ya kamu itu akan mati. Dan menggunakan waktu secara wise, secara bijaksana itu akan baik gitu ya. Jadi ketika saya malas untuk bangun pagi, ingat bahwa kamu itu harus bangun pagi, kamu akan mati gitu. Jadi berolahragalah gitu, take care kesehatan kamu, atau membaca buku, karena kamu itu akan mati, maka kamu harus tahu bagaimana cara menghadapi kematianmu dari buku gitu ya. Lalu menulis jurnal di pagi hari gitu ya. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa mengingatkan kamu selain diri kamu sendiri gitu ya. Tidak ada yang bisa mengingatkan diri kamu selain diri kamu sendiri. Kamu tidak mungkin pergi dari satu teman ke teman lain, dari satu anggota keluarga ke keluarga lain,
bilang bahwa, "Hei, ingatkan saya ya kalau saya melakukan kesalahan." Tidak bisa, mereka itu sibuk dengan hidupnya sendiri. Mereka sibuk dengan hidupnya sendiri. Kita tidak mungkin pergi dari satu teman atau dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga lain mengingatkan untuk mengingatkan kita melakukan sebuah kebaikan. Tidak bisa. Hanya diri kita yang bisa mengingatkan diri kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Sebelum apa? Sebelum mati. Sebelum mati gitu ya. Tetapi ingat bahwa mati itu jangan menjadikan diri kamu sebagai orang yang pesimis. Ngapain sih kerja, ngapain sih nyari uang, uang tidak akan dibawa mati. Bukan seperti itu. Kita hidup gitu ya, kita bangun pagi, kita melakukan hal-hal yang tadi saya bilang, itu adalah salah satu fungsi kita sebagai human being. Sebagai human being, satu-satunya yang pasti gitu ya dalam hidup ini adalah kematian. Tetapi stoikisme menyuruh kita untuk melakukan hal yang harus kita lakukan, melakukan hal yang ingin kita lakukan. Untuk apa? Untuk menjadikan diri kita lebih baik. Gitu ya, kata Marcus Aurelius, ketika kamu bangun pagi, ingatkan diri kamu bahwa kamu itu adalah seorang human being yang harus melakukan pekerjaan sebagai human being. Gitu ya. Tidak harus memikirkan, oh ini yang saya senangi, oh ini akan membuat hidup saya akan mendapatkan uang yang lebih banyak gitu ya, akan mendapatkan pujian dari orang lain. Bukan. Yang kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang memang harus kita lakukan. Membaca buku itu bukan sesuatu hal yang harus kita perlihatkan kepada orang, bukan. Tetapi membaca buku adalah hal yang baik untuk kita lakukan ketika kita mempraktekkan stoikisme, karena bisa memberikan pengertian lebih dalam tentang kehidupan ini dan mempersiapkan diri kita menghadapi kematian. Gitu ya. Dan semua hal yang kita lakukan ini adalah, semua praktek yang kita lakukan dalam stoikisme adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian gitu ya, agar ketika kita tahu kita akan mati gitu ya, kita itu bisa tenang dan kita itu tidak memiliki penyesalan apapun, karena kita itu sudah melakukan hal yang harus kita lakukan selama kita hidup gitu ya. Dan bahkan dalam stoikisme kita itu harus mengingat bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai itu akan mati sama seperti kita. Dan hal tersebut bukan menyuruh kita untuk detach dari orang yang kita cintai, bukan. Tetapi mengajarkan kita untuk mencintai orang yang kita cintai dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan. Kita itu ketika ditinggalkan oleh seseorang yang kita cintai, kita itu bukan menangis karena orang itu pergi, bukan. Tetapi kita itu menangis karena menyesal kita tidak bisa mencintai orang yang kita cintai yang meninggalkan kita itu sepenuh hati pada saat dia hidup. Itu yang membuat kita itu menyesal, membuat kita itu menangis pada saat orang yang kita cintai itu pergi dari dunia ini gitu ya. Kita tidak perlu melakukan detachment terhadap orang-orang yang kita cintai, tidak usah gitu ya. Yang harus kita lakukan hanya mengingat bahwa semua itu, kita itu adalah manusia yang akan mati, maka yang harus kita lakukan adalah mencintai orang yang kita cintai dengan melakukan hal-hal
yang baik gitu ya. Dan memento mori ini adalah sebuah konsep yang memang harus kita ingat setiap saat agar kita bisa melakukan hal-hal yang baik saat ini, bukan besok gitu ya, bukan besok, bukan nanti, tapi detik ini gitu ya. Detik ini gitu ya, mencintai dengan sepenuh hati, melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati, melakukan segala sesuatu hal dengan sepenuh hati tanpa apa? Tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan return gitu ya. Just do it gitu ya, without judgment. Just do it without judgment gitu ya. Ya gitu aja lah, memento mori gitu ya, bahwa setiap saat itu kita harus mengingatkan bahwa kita adalah manusia yang tidak tahu masa depan itu apa, yang pasti masa depan itu adalah kematian. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.